RF, 28, pria yang membunuh bibi kandungnya berinisial L, 59, di Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi kejinya karena merasa sakit hati. Polisi menyebut, RF menghabisi nyawa L lantaran kesal korban menyuruhnya mencuci piring. Tantenya, korban, minta kepada pelaku buat cuci piring. Terus terjadi cekcok. Korban sempat menyipratkan air keran ke wajah pelaku, ungkap Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi, di Mapolresta Bogor Kota, Senin, 7 April 2025. Kesal dengan L, RF mulanya melempar spons cuci piring ke arah korban. Pelaku lalu memukul wajah L secara bertubi-tubi hingga korban tak bernyawa. Aji menyebut, hubungan antara korban dengan pelaku memang tidak terlalu akur. Pelaku adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh dan tinggal bersama korban sejak usia 15 tahun. Selama 13 tahun tinggal bersama, keduanya kerap berselisih paham. Menurut pengakuan RF, ia sering dilarang oleh tantenya untuk keluar rumah ataupun kumpul bersama teman-temannya. Yang bersangkutan, pelaku, ini sering dilarang oleh tantenya. Tersangka ini lalu kesal, sakit hati, merasa terkekang, kata Aji. Kejadian cekcok yang terakhir ini bentuk akumulasi kekesalannya. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku terhadap korban, imbuhnya. Aji menambahkan, korban tewas setelah dipukul berulang kali oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri. Luka sobeknya cukup besar. Bagian mata dan dagu juga lebam, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita berinisial L, 59, tewas diduga dibunuh di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Benar, ada peristiwa itu. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota sudah bergerak melakukan penyelidikan. Semoga bisa cepat terungkap, kata Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Eko Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 7 April 2025. Eko menuturkan, pembunuhan terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima
dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban, dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Belum? Enggak, maksudnya 87, Bang. Oh, ini kan masih dugaan Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye
Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Itu apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi diselesaikan. Itu dua. Oke, Bang. Kok langsung tuh 7? Sama-sama. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. RF, 28, pria yang membunuh bibi kandungnya berinisial L, 59, di Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi kejinya karena merasa sakit hati. Polisi menyebut, RF menghabisi nyawa L lantaran kesal korban menyuruhnya mencuci piring. Tantenya, korban, minta kepada pelaku buat cuci piring. Terus terjadi cekcok. Korban sempat menyipratkan air keran ke wajah pelaku, ungkap Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi, di Mapolresta Bogor Kota, Senin, 7 April 2025. Kesal dengan L, RF mulanya melempar spons cuci piring ke arah korban. Pelaku lalu memukul wajah L secara bertubi-tubi hingga korban tak bernyawa. Aji menyebut, hubungan antara korban dengan pelaku memang tidak terlalu akur. Pelaku adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh dan tinggal bersama korban sejak usia 15 tahun. Selama 13 tahun tinggal bersama, keduanya kerap berselisih paham. Menurut pengakuan RF, ia sering dilarang oleh tantenya untuk keluar rumah ataupun kumpul bersama teman-temannya. Yang bersangkutan, pelaku, ini sering dilarang oleh tantenya. Tersangka ini lalu kesal, sakit hati, merasa terkekang, kata Aji. Kejadian cekcok yang terakhir ini bentuk akumulasi kekesalannya. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku terhadap korban, imbuhnya. Aji menambahkan, korban tewas setelah dipukul berulang kali oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri. Luka sobeknya cukup besar. Bagian mata dan dagu juga lebam, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita berinisial L, 59, tewas diduga dibunuh di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Benar, ada peristiwa itu. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota sudah bergerak melakukan penyelidikan. Semoga bisa cepat terungkap, kata Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Eko Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 7 April 2025. Eko menuturkan, pembunuhan terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun.
Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu, mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh
tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaannya. Oh, Kak. Yuk. Udah siapa? Udah siapa? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Itu sedang kapan dan sedalam apa, tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu 2. Oke, dan sudah 7. Kok langsung tuh 7? Sama-sama. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. RF, 28, pria yang membunuh bibi kandungnya berinisial L, 59, di Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi kejinya karena merasa sakit hati. Polisi menyebut, RF menghabisi nyawa L lantaran kesal korban menyuruhnya mencuci piring. Tantenya, korban, minta kepada pelaku buat cuci piring. Terus terjadi cekcok. Korban sempat menyipratkan air keran ke wajah pelaku, ungkap Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi, di Mapolresta Bogor Kota, Senin, 7 April 2025.
Kesal dengan L, RF mulanya melempar spons cuci piring ke arah korban. Pelaku lalu memukul wajah L secara bertubi-tubi hingga korban tak bernyawa. Aji menyebut, hubungan antara korban dengan pelaku memang tidak terlalu akur. Pelaku adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh dan tinggal bersama korban sejak usia 15 tahun. Selama 13 tahun tinggal bersama, keduanya kerap berselisih paham. Menurut pengakuan RF, ia sering dilarang oleh tantenya untuk keluar rumah ataupun kumpul bersama teman-temannya. Yang bersangkutan, pelaku, ini sering dilarang oleh tantenya. Tersangka ini lalu kesal, sakit hati, merasa terkekang, kata Aji. Kejadian cekcok yang terakhir ini bentuk akumulasi kekesalannya. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku terhadap korban, imbuhnya. Aji menambahkan, korban tewas setelah dipukul berulang kali oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri. Luka sobeknya cukup besar. Bagian mata dan dagu juga lebam, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita berinisial L, 59, tewas diduga dibunuh di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Benar, ada peristiwa itu. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota sudah bergerak melakukan penyelidikan. Semoga bisa cepat terungkap, kata Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Eko Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 7 April 2025. Eko menuturkan, pembunuhan terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya
Atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Sudah siap, Bang? Sudah siap, Bang? Belum? Enggak, maksudnya 87, Pak. Oh, ini kan masih dugaannya. Oh, Kak. Yuk. Sudah siap, Bang? Sudah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang.
Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Itu sedang kapan dan sedalam apanya, tapi mungkin lebih dalam lagi dilaksanakan. Itu 2. Oke, dan 7. Kok langsung tuh 7? Tengah-tengah dulu. Bang. Tengah dan. Oke. Ya. Tengah-tengah. Baik. RF, 28, pria yang membunuh bibi kandungnya berinisial L, 59, di Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi kejinya karena merasa sakit hati. Polisi menyebut, RF menghabisi nyawa L lantaran kesal korban menyuruhnya mencuci piring. Tantenya, korban, minta kepada pelaku buat cuci piring. Terus terjadi cekcok. Korban sempat menyipratkan air keran ke wajah pelaku, ungkap Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi, di Mapolresta Bogor Kota, Senin, 7 April 2025. Kesal dengan L, RF mulanya melempar spons cuci piring ke arah korban. Pelaku lalu memukul wajah L secara bertubi-tubi hingga korban tak bernyawa. Aji menyebut, hubungan antara korban dengan pelaku memang tidak terlalu akur. Pelaku adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh dan tinggal bersama korban sejak usia 15 tahun. Selama 13 tahun tinggal bersama, keduanya kerap berselisih paham. Menurut pengakuan RF, ia sering dilarang oleh tantenya untuk keluar rumah ataupun kumpul bersama teman-temannya. Yang bersangkutan, pelaku, ini sering dilarang oleh tantenya. Tersangka ini lalu kesal, sakit hati, merasa terkekang, kata Aji. Kejadian cekcok yang terakhir ini bentuk akumulasi kekesalannya. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku terhadap korban, imbuhnya. Aji menambahkan, korban tewas setelah dipukul berulang kali oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri. Luka sobeknya cukup besar. Bagian mata dan dagu juga lebam, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita berinisial L, 59, tewas diduga dibunuh di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Benar, ada peristiwa itu. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota sudah bergerak melakukan penyelidikan. Semoga bisa cepat terungkap, kata Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Eko Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 7 April 2025. Eko menuturkan, pembunuhan terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka.
Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot.
Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, makanya 87 bang. Oh, ini kan masih dugaannya dari data. Oh, Kak. Yuk. Udah siap bang? Udah siap bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Itu kapan dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu 2 kok langsung tuh 7 ngotong-ngotong bang tekanan ya tengah-tengah Baik. RF, 28, pria yang membunuh bibi kandungnya berinisial L, 59, di Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi kejinya karena merasa sakit hati. Polisi menyebut, RF menghabisi nyawa L lantaran kesal korban menyuruhnya mencuci piring. Tantenya, korban, minta kepada pelaku buat cuci piring. Terus terjadi cekcok. Korban sempat menyipratkan air keran ke wajah pelaku, ungkap Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi, di Mapolresta Bogor Kota, Senin, 7 April 2025. Kesal dengan L, RF mulanya melempar spons cuci piring ke arah korban. Pelaku lalu memukul wajah L secara bertubi-tubi hingga korban tak bernyawa. Aji menyebut, hubungan antara korban dengan pelaku memang tidak terlalu akur. Pelaku adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh dan tinggal bersama korban sejak usia 15 tahun. Selama 13 tahun tinggal bersama, keduanya kerap berselisih paham.
Menurut pengakuan RF, ia sering dilarang oleh tantenya untuk keluar rumah ataupun kumpul bersama teman-temannya. Yang bersangkutan, pelaku, ini sering dilarang oleh tantenya. Tersangka ini lalu kesal, sakit hati, merasa terkekang, kata Aji. Kejadian cekcok yang terakhir ini bentuk akumulasi kekesalannya. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku terhadap korban, imbuhnya. Aji menambahkan, korban tewas setelah dipukul berulang kali oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri. Luka sobeknya cukup besar. Bagian mata dan dagu juga lebam, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita berinisial L, 59, tewas diduga dibunuh di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Benar, ada peristiwa itu. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota sudah bergerak melakukan penyelidikan. Semoga bisa cepat terungkap, kata Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Eko Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 7 April 2025. Eko menuturkan, pembunuhan terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan
terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu, mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk lakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tumpul. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Belum? Enggak, maksudnya 87, Bang. Oh, ini kan masih banyak. Oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali.
Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Itu sedang kapan dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu 2 9 kok langsung tuh 7 ngotong-ngotong dulu bang tengah dan ya tengah-tengah Baik. RF, 28, pria yang membunuh bibi kandungnya berinisial L, 59, di Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi kejinya karena merasa sakit hati. Polisi menyebut, RF menghabisi nyawa L lantaran kesal korban menyuruhnya mencuci piring. Tantenya, korban, minta kepada pelaku buat cuci piring. Terus terjadi cekcok. Korban sempat menyipratkan air keran ke wajah pelaku, ungkap Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi, di Mapolresta Bogor Kota, Senin, 7 April 2025. Kesal dengan L, RF mulanya melempar spons cuci piring ke arah korban. Pelaku lalu memukul wajah L secara bertubi-tubi hingga korban tak bernyawa. Aji menyebut, hubungan antara korban dengan pelaku memang tidak terlalu akur. Pelaku adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh dan tinggal bersama korban sejak usia 15 tahun. Selama 13 tahun tinggal bersama, keduanya kerap berselisih paham. Menurut pengakuan RF, ia sering dilarang oleh tantenya untuk keluar rumah ataupun kumpul bersama teman-temannya. Yang bersangkutan, pelaku, ini sering dilarang oleh tantenya. Tersangka ini lalu kesal, sakit hati, merasa terkekang, kata Aji. Kejadian cekcok yang terakhir ini bentuk akumulasi kekesalannya. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku terhadap korban, imbuhnya. Aji menambahkan, korban tewas setelah dipukul berulang kali oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri. Luka sobeknya cukup besar. Bagian mata dan dagu juga lebam, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita berinisial L, 59, tewas diduga dibunuh di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Benar, ada peristiwa itu. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota sudah bergerak melakukan penyelidikan. Semoga bisa cepat terungkap, kata Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Eko Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 7 April 2025. Eko menuturkan, pembunuhan terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat.
Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama.
Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, makanya 87 bang. Oh, ini kan masih dugaannya kayak kita. Oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Itu apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu 2 oke dan 7. Kok langsung tuh 7? Ngotong-ngotong dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. RF, 28, pria yang membunuh bibi kandungnya berinisial L, 59, di Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi kejinya karena merasa sakit hati. Polisi menyebut, RF menghabisi nyawa L lantaran kesal korban menyuruhnya mencuci piring. Tantenya, korban, minta kepada pelaku buat cuci piring. Terus terjadi cekcok. Korban sempat menyipratkan air keran ke wajah pelaku, ungkap Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi, di Mapolresta Bogor Kota, Senin, 7 April 2025. Kesal dengan L, RF mulanya melempar spons cuci piring ke arah korban. Pelaku lalu memukul wajah L secara bertubi-tubi hingga korban tak bernyawa. Aji menyebut, hubungan antara korban dengan pelaku memang tidak terlalu akur. Pelaku adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh dan tinggal bersama korban sejak usia 15 tahun. Selama 13 tahun tinggal bersama, keduanya kerap berselisih paham. Menurut pengakuan RF, ia sering dilarang oleh tantenya untuk keluar rumah ataupun kumpul bersama teman-temannya. Yang bersangkutan, pelaku, ini sering dilarang oleh tantenya. Tersangka ini lalu kesal, sakit hati, merasa terkekang, kata Aji. Kejadian cekcok yang terakhir ini bentuk akumulasi kekesalannya. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku terhadap korban, imbuhnya. Aji menambahkan, korban tewas setelah dipukul berulang kali oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri.
luka sobeknya cukup besar. Bagian mata dan dagu juga lebam, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita berinisial L, 59, tewas diduga dibunuh di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Benar, ada peristiwa itu. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota sudah bergerak melakukan penyelidikan. Semoga bisa cepat terungkap, kata Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Eko Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 7 April 2025. Eko menuturkan, pembunuhan terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu, mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi.
tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Siapa? Siapa? Belum? Enggak, maksudnya 87 Pak. Oh, ini kan masih dugaannya. Oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Itu sedang apa dan sedalam apa, tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, Bang.
Kok langsung tuh 7? Sama-sama dulu. Bang. Tekanan. Oke. Ya. Tengah-tengah. Baik. RF, 28, pria yang membunuh bibi kandungnya berinisial L, 59, di Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi kejinya karena merasa sakit hati. Polisi menyebut, RF menghabisi nyawa L lantaran kesal korban menyuruhnya mencuci piring. Tantenya, korban, minta kepada pelaku buat cuci piring. Terus terjadi cekcok. Korban sempat menyipratkan air keran ke wajah pelaku, ungkap Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi, di Mapolresta Bogor Kota, Senin, 7 April 2025. Kesal dengan L, RF mulanya melempar spons cuci piring ke arah korban. Pelaku lalu memukul wajah L secara bertubi-tubi hingga korban tak bernyawa. Aji menyebut, hubungan antara korban dengan pelaku memang tidak terlalu akur. Pelaku adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh dan tinggal bersama korban sejak usia 15 tahun. Selama 13 tahun tinggal bersama, keduanya kerap berselisih paham. Menurut pengakuan RF, ia sering dilarang oleh tantenya untuk keluar rumah ataupun kumpul bersama teman-temannya. Yang bersangkutan, pelaku, ini sering dilarang oleh tantenya. Tersangka ini lalu kesal, sakit hati, merasa terkekang, kata Aji. Kejadian cekcok yang terakhir ini bentuk akumulasi kekesalannya. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku terhadap korban, imbuhnya. Aji menambahkan, korban tewas setelah dipukul berulang kali oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri. Luka sobeknya cukup besar. Bagian mata dan dagu juga lebam, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita berinisial L, 59, tewas diduga dibunuh di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Benar, ada peristiwa itu. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota sudah bergerak melakukan penyelidikan. Semoga bisa cepat terungkap, kata Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Eko Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 7 April 2025. Eko menuturkan, pembunuhan terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya
pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk lakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Sudah siap, Bang? Sudah siap, Bang? Belum? Enggak, maksudnya 87, Bang. Oh, kan masih banyak. Oh, Kak. Yuk. Sudah siap, Bang?
Saudara siapa? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Itu kapan dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu 2. Oke, dan 7. Kok langsung tuh 7? Ngomong-ngomong dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. RF, 28, pria yang membunuh bibi kandungnya berinisial L, 59, di Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi kejinya karena merasa sakit hati. Polisi menyebut, RF menghabisi nyawa L lantaran kesal korban menyuruhnya mencuci piring. Tantenya, korban, minta kepada pelaku buat cuci piring. Terus terjadi cekcok. Korban sempat menyipratkan air keran ke wajah pelaku, ungkap Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi, di Mapolresta Bogor Kota, Senin, 7 April 2025. Kesal dengan L, RF mulanya melempar spons cuci piring ke arah korban. Pelaku lalu memukul wajah L secara bertubi-tubi hingga korban tak bernyawa. Aji menyebut, hubungan antara korban dengan pelaku memang tidak terlalu akur. Pelaku adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh dan tinggal bersama korban sejak usia 15 tahun. Selama 13 tahun tinggal bersama, keduanya kerap berselisih paham. Menurut pengakuan RF, ia sering dilarang oleh tantenya untuk keluar rumah ataupun kumpul bersama teman-temannya. Yang bersangkutan, pelaku, ini sering dilarang oleh tantenya. Tersangka ini lalu kesal, sakit hati, merasa terkekang, kata Aji. Kejadian cekcok yang terakhir ini bentuk akumulasi kekesalannya. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku terhadap korban, imbuhnya. Aji menambahkan, korban tewas setelah dipukul berulang kali oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri. Luka sobeknya cukup besar. Bagian mata dan dagu juga lebam, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita berinisial L, 59, tewas diduga dibunuh di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Benar, ada peristiwa itu. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota sudah bergerak melakukan penyelidikan. Semoga bisa cepat terungkap, kata Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Eko Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 7 April 2025. Eko menuturkan, pembunuhan terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sejumlah luka di tubuh korban.
Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifa setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat
Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Belum? Enggak, makanya 87, Pak. Oh, ini kan masih banyak. Oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Itu kapan dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu 2 9 kok langsung tuh 7 ngotong-ngotong Bang, kanan ya tengah-tengah Baik. RF, 28, pria yang membunuh bibi kandungnya berinisial L, 59, di Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi kejinya karena merasa sakit hati. Polisi menyebut, RF menghabisi nyawa L lantaran kesal korban menyuruhnya mencuci piring. Tantenya, korban, minta kepada pelaku buat cuci piring. Terus terjadi cekcok.
Korban sempat menyipratkan air keran ke wajah pelaku, ungkap Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi, di Mapolresta Bogor Kota, Senin, 7 April 2025. Kesal dengan L, RF mulanya melempar spons cuci piring ke arah korban. Pelaku lalu memukul wajah L secara bertubi-tubi hingga korban tak bernyawa. Aji menyebut, hubungan antara korban dengan pelaku memang tidak terlalu akur. Pelaku adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh dan tinggal bersama korban sejak usia 15 tahun. Selama 13 tahun tinggal bersama, keduanya kerap berselisih paham. Menurut pengakuan RF, ia sering dilarang oleh tantenya untuk keluar rumah ataupun kumpul bersama teman-temannya. Yang bersangkutan, pelaku, ini sering dilarang oleh tantenya. Tersangka ini lalu kesal, sakit hati, merasa terkekang, kata Aji. Kejadian cekcok yang terakhir ini bentuk akumulasi kekesalannya. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku terhadap korban, imbuhnya. Aji menambahkan, korban tewas setelah dipukul berulang kali oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri. Luka sobeknya cukup besar. Bagian mata dan dagu juga lebam, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita berinisial L, 59, tewas diduga dibunuh di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Benar, ada peristiwa itu. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota sudah bergerak melakukan penyelidikan. Semoga bisa cepat terungkap, kata Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Eko Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 7 April 2025. Eko menuturkan, pembunuhan terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban
bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot. Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Belum? Enggak, masa 87, Bang? Oh, ini kan masih dugaannya kayak kita. Oh, Kak. Yuk. Udah siap, Bang? Udah siap, Bang? Pria asal Bogor Reski Fauzan alias Eki ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab rasa kesal
saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Apa dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Tengah-tengah. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. RF, 28, pria yang membunuh bibi kandungnya berinisial L, 59, di Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi kejinya karena merasa sakit hati. Polisi menyebut, RF menghabisi nyawa L lantaran kesal korban menyuruhnya mencuci piring. Tantenya, korban, minta kepada pelaku buat cuci piring. Terus terjadi cekcok. Korban sempat menyipratkan air keran ke wajah pelaku, ungkap Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi, di Mapolresta Bogor Kota, Senin, 7 April 2025. Kesal dengan L, RF mulanya melempar spons cuci piring ke arah korban. Pelaku lalu memukul wajah L secara bertubi-tubi hingga korban tak bernyawa. Aji menyebut, hubungan antara korban dengan pelaku memang tidak terlalu akur. Pelaku adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh dan tinggal bersama korban sejak usia 15 tahun. Selama 13 tahun tinggal bersama, keduanya kerap berselisih paham. Menurut pengakuan RF, ia sering dilarang oleh tantenya untuk keluar rumah ataupun kumpul bersama teman-temannya. Yang bersangkutan, pelaku, ini sering dilarang oleh tantenya. Tersangka ini lalu kesal, sakit hati, merasa terkekang, kata Aji. Kejadian cekcok yang terakhir ini bentuk akumulasi kekesalannya. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku terhadap korban, imbuhnya. Aji menambahkan, korban tewas setelah dipukul berulang kali oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri. Luka sobeknya cukup besar. Bagian mata dan dagu juga lebam, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita berinisial L, 59, tewas diduga dibunuh di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Benar, ada peristiwa itu. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota sudah bergerak melakukan penyelidikan. Semoga bisa cepat terungkap, kata Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Eko Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 7 April 2025. Eko menuturkan, pembunuhan terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban.
Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sereal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan terdapat luka robek yang cukup lumayan besar. Kemudian daerah dagu mata terdapat memar. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk melakukan otopsi apakah memang dari lukanya dapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tubuh. Ini nanti kita menunggu dari hasil otopsi. Tindak pidana penganiayaan. Pelaku pembunuhan tante kandung di Bogor ternyata memamerkan aksinya tersebut kepada teman dekatnya melalui pesan singkat. Tersangka Reski Fauzan bahkan mengirimkan foto jasad Evi Latifah setelah membunuh sang tante yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho dalam jumpa pers pada Senin 7 April mengatakan usai membunuh korban, pelaku tidak melarikan diri. Reski memfoto darah di TKP hingga foto selfie yang menunjukkan tangannya berdarah. Dia pun langsung berkirim pesan kepada teman dekatnya dan memberitahukan apa yang sudah ia perbuat. Temannya pun tidak langsung percaya begitu saja, tapi Reski terus mengirimkan foto TKP bahkan foto selfie-nya. Rekannya tersebut sempat tidak percaya dan menuduh tersangka sakit jiwa. Namun tersangka langsung menyangkal bahwa dia tidak sakit jiwa, namun dia justru menyebut korban yang mengalami gangguan jiwa. Dia kemudian mengirimkan foto lumuran darah kepada rekannya tersebut. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Bogor, postingan di media sosial akun Reski belakangan juga disorot.
Pemuda 28 tahun itu sempat meluapkan amarahnya di media sosial setelah bertahun-tahun menjadi yatim piatu. Belasan tahun diurus sang tante, Reski merasa tidak nyaman. Dari akun media sosial Facebooknya, dia sempat curhat soal perangai keluarganya. Dia juga beberapa kali membagikan foto misterius dan meminta maaf. Sementara dari pengakuan tersangka kepada polisi, dia membunuh tantenya karena kesal sering dikekang selama hidup bersama. Beberapa menit setelah memukul tantenya tersebut, Eki menyadari perbuatan kejinya. Reski pun sontak menghubungi ambulans dan juga teman-temannya. Udah siap bang? Udah siap bang? Belum? Enggak, maksudnya 87 bang. Oh, ini kan masih dugaannya yang dilakukan. Oh, Kak. Yuk. Udah siap bang? Udah siap bang? Pria asal Bogor, Reski Fauzan alias Eki, ditangkap polisi setelah membunuh tantenya sendiri, Evi Latifah, di Tanah Sareal, Kota Bogor. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dia juga dihadirkan dalam konferensi pers Satreskrim Polresta Bogor Kota pada hari Senin 7 April. Tampak Reski memakai pakaian tahanan berwarna oranye, tangannya pun diborgol oleh petugas. Ada pula anggota polisi yang mengawal tersangka. Saat digiring oleh pihak kepolisian, pelaku bungkam saat ditanya oleh awak media. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Resnaldi Nugroho mengatakan, Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal saat disuruh cuci piring. Sebelumnya dia juga merasa kesal selama tinggal bersama tantenya tersebut, dia sering dikekang. Pelaku diketahui seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban sejak berusia 15 tahun. Sementara saat ini usia Reski sudah 28 tahun. Sebelum membunuh tantenya, pelaku rupanya sudah kesal karena sering dilarang keluar rumah. Kekesalan itu memuncak dan Reski menghabisi nyawa tantenya sendiri. Rumah yang ditinggalinya itu pun berlumuran darah. Dia ditangkap di TKP dan tidak melarikan diri sama sekali. Beberapa barang bukti ditemukan oleh polisi termasuk pisau dapur yang berlumuran darah. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Reski mengaku menghabisi nyawa tantenya dengan tangan kosong. Kapan dan sedalam tapi mungkin lebih dalam lagi di masyarakat. Itu dua. Oke, dan kok langsung tuh 7? Langsung dulu. Bang. Kanan. Ya. Tengah-tengah. Baik. RF, 28, pria yang membunuh bibi kandungnya berinisial L, 59, di Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi kejinya karena merasa sakit hati. Polisi menyebut, RF menghabisi nyawa L lantaran kesal korban menyuruhnya mencuci piring. Tantenya, korban, minta kepada pelaku buat cuci piring. Terus terjadi cekcok. Korban sempat menyipratkan air keran ke wajah pelaku, ungkap Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi, di Mapolresta Bogor Kota, Senin, 7 April 2025. Kesal dengan L, RF mulanya melempar spons cuci piring ke arah korban. Pelaku lalu memukul wajah L secara bertubi-tubi hingga korban tak bernyawa. Aji menyebut, hubungan antara korban dengan pelaku memang tidak terlalu akur. Pelaku adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh dan tinggal bersama korban sejak usia 15 tahun. Selama 13 tahun tinggal bersama, keduanya kerap berselisih paham.
Menurut pengakuan RF, ia sering dilarang oleh tantenya untuk keluar rumah ataupun kumpul bersama teman-temannya. Yang bersangkutan, pelaku, ini sering dilarang oleh tantenya. Tersangka ini lalu kesal, sakit hati, merasa terkekang, kata Aji. Kejadian cekcok yang terakhir ini bentuk akumulasi kekesalannya. Hal ini terlihat dari tindakan pelaku terhadap korban, imbuhnya. Aji menambahkan, korban tewas setelah dipukul berulang kali oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri. Luka sobeknya cukup besar. Bagian mata dan dagu juga lebam, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita berinisial L, 59, tewas diduga dibunuh di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Benar, ada peristiwa itu. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota sudah bergerak melakukan penyelidikan. Semoga bisa cepat terungkap, kata Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Eko Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 7 April 2025. Eko menuturkan, pembunuhan terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Seorang keponakan tega membunuh tantenya sendiri di Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor pada Minggu 6 April. Pelaku bernama Reski Fauzan membunuh Evia Latifa yang sudah mengasuhnya selama 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, pada hari Senin mengatakan Reski membunuh tantenya sendiri sebab merasa kesal karena sering dilarang keluar rumah oleh Evi. Reski sendiri sudah tinggal bersama tantenya sejak usia 15 tahun, sejak kedua orang tuanya tiada. Dia pun selama tinggal sering merasa dikekang oleh korban. Ini dibuktikan dari hasil isi pesan singkat kepada teman terdekat tersangka. Puncak kekesalan Reski yaitu saat korban menyuruhnya mencuci piring. Setelah cekcok kecil, korban mencipratkan air ke muka tersangka. Reski yang tidak terima kemudian melemparkan spons cuci piring ke arah tantenya. Dia kemudian memukul korban secara bertubi-tubi kepada bagian tubuh dan juga wajahnya hingga korban bercucuran darah. Polisi menyebut Reski menghabisi Evi dengan tangan kosong seorang diri. Korban pun mengalami luka serius di bagian wajah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil autopsi. Kini tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi ini terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 16.00 terjadi di salah satu perumahan di wilayah Tanah Sareal. Awal kejadian atau kronologis awalnya, pelaku atau tersangka ini diminta untuk mencuci piring oleh tantenya. Kemudian dengan ada sedikit percecokan, tantenya mencipratkan air ke muka tersangka, sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban. Dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban, sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, mendapatkan luka yang serius di wajah, dan akhirnya meninggal dunia. Dan untuk selanjutnya, atas kejadian tersebut kita amankan tersangka ini dan dilakukan pemeriksaan di Polresta Bogor. Untuk luka-luka dari korban sendiri itu terdapat di pelipis sebelah kiri dan kanan, kemudian di pelipis atau di dahi sebelah kanan
terdapat luka robek yang cukup lumayan besar, kemudian daerah dagu, mata terdapat luka. Kemudian berdasarkan pengakuan dari tersangka ini tidak menggunakan alat, tetapi kita coba untuk lakukan otopsi apakah memang dari lukanya terdapat luka tusukan atau luka yang lain diakibatkan benda tajam atau benda tumpul. Ini nanti kita menunggu dari hasil